Di penghujung abad ke-20, sebuah nama mulai bergema di ruang-ruang gelap pengadilan yang tertutup kebenaran. Munir Said Thalib, seorang pemuda kelahiran Malang, muncul sebagai suara bagi mereka yang dibungkam. Bukan dengan kekuatan senjata atau jabatan, melainkan melalui keberanian moral yang tak tergoyahkan. Ia menembus batas-batas kekuasaan dengan kata-kata dan data, menantang rezim dan struktur negara yang tak tersentuh. Lahir pada tanggal 8 Desember tahun 1965, Munir tumbuh sebagai sosok yang tak pernah gentar menyuarakan keadilan, meski diancam dari segala arah. Sejak muda, Munir menunjukkan ketertarikan terhadap dunia hukum dan keadilan. Ia menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan segera dikenal sebagai mahasiswa yang kritis serta tak mudah tunduk. Di kampus, ia bukan hanya belajar teori, tapi juga mulai menelusuri kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ia tak ingin menjadi pengacara biasa, yang ia inginkan adalah menjadi pembela nurani, suara dari mereka yang kehilangan suara. Bagi Munir, hukum bukan sekadar pasal, tetapi alat untuk membongkar ketidakadilan struktural. Karir Munir sebagai pembela HAM dimulai di Lembaga Bantuan Hukum LBH Surabaya pada awal 1990-an. Di sini, ia mendampingi buruh, petani, dan korban penggusuran. LBH menjadi medan tempur pertamanya dalam menghadapi ketimpangan sosial yang mengakar kuat. Dalam kasus demi kasus, ia menyusun bukti, mendalami fakta, dan menantang para pelanggar dengan keberanian yang jarang ditemukan. Ia percaya bahwa keadilan tak boleh tunduk pada kekuasaan. Dan itulah yang membuatnya terus menjadi target. Ketika Orde Baru berada di puncaknya, Munir tak berhenti menantang. Ia menolak bungkam meski aparat mulai menatap tajam padanya. Ia tahu risikonya, diculik, disiksa, atau bahkan dibunuh. Tapi, di hadapan ancaman, ia justru semakin keras menyuarakan kebenaran. Dari kasus Marsinah, seorang buruh perempuan yang dibunuh secara misterius, hingga pembelaan terhadap aktivis yang diculik menjelang reformasi, Munir selalu hadir di garis depan. Ia seperti lilin di tengah badai, tak padam meski terus ditiup angin kekuasaan. Setelah reformasi 1998, Munir menjadi salah satu tokoh sentral dalam pembentukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Bersama rekan-rekannya, ia mendokumentasikan pelanggaran HAM, menyuarakan kebenaran, dan memperjuangkan pertanggungjawaban negara terhadap korban. Namun, semakin besar pengaruhnya, semakin banyak pula musuh dalam diam yang mengincarnya. Tapi Munir tetap melangkah. Ia sadar, perjuangan belum selesai. Keadilan masih jauh dari kata tuntas, dan rakyat masih menunggu suara-suara berani seperti dirinya. Munir sadar bahwa Kontras bukan hanya wadah advokasi, tetapi juga simbol perlawanan terhadap impunitas. Ia menanamkan prinsip bahwa korban harus ditempatkan sebagai pusat dari proses keadilan. Di masa awal berdirinya, Kontras langsung sibuk mengusut penculikan aktivis mahasiswa tahun 1997 sampai tahun 1998. Munir dan timnya menyusun daftar nama yang hilang, mengonfirmasi keterangan saksi, dan menghadapi aparat militer yang tak bersahabat. Dalam rapat-rapat darurat dan siaran pers tengah malam, Munir berbicara dengan keyakinan, kita harus bersuara sebelum semuanya tenggelam. Bagi Munir, kebenaran bukan milik penguasa atau dokumen negara, melainkan milik publik. Ia sering tampil di media untuk menyampaikan perkembangan investigasi, meskipun itu berarti ia mengundang lebih banyak ancaman. Banyak pihak yang mulai menganggap Munir sebagai batu sandungan, terutama mereka yang terlibat dalam jaringan kekuasaan masa lalu. Ia menerima ancaman telepon, surat kaleng, bahkan pengintaian secara fisik. Tapi ia tetap bekerja, sering sampai dini hari, mengurusi berkas dan menerima keluarga korban yang menangis meminta keadilan. Tahun 2001, Munir diangkat sebagai anggota Komnas HAM, sebuah lembaga negara independen yang mengusut pelanggaran HAM berat. Di dalam Komnas HAM, ia terus mendorong agar tragedi-tragedi seperti tragedi Trisakti, Semanggi, dan Tanjung Priok tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi masuk ke proses hukum. Munir tak segan berbeda pendapat dengan sesama komisioner. Dalam rapat-rapat panas, ia dikenal sebagai sosok yang logis namun tegas, dan tak mudah dibelokkan oleh tekanan politik. Ia membawa semangat lapangan ke dalam ruang-ruang formal negara. Namun, posisi di lembaga negara juga membuat Munir berada di persimpangan dilematis. Ia melihat langsung bagaimana tekanan dari kekuasaan dapat melumpuhkan proses penyelidikan.
Beberapa kasus ditarik ulur, bukti dihambat, saksi tak dilindungi. Munir sempat frustrasi, namun itu justru membulatkan tekadnya untuk mendirikan lembaga baru yang lebih radikal. Maka lahirlah Imparsial pada tahun 2002, lembaga yang fokus pada riset HAM dan kebijakan publik. Munir kembali ke akar, sebagai penggugat, bukan sebagai birokrat. Dalam forum internasional, Munir menjadi wajah perjuangan HAM Indonesia. Ia diundang ke berbagai seminar dan konferensi di luar negeri, dari Jenewa hingga New York. Ia menjadi pembicara di depan diplomat dan pakar hukum internasional, menjelaskan bagaimana militer Indonesia masih memiliki jejak pelanggaran HAM yang belum terselesaikan. Di ruang-ruang itu, Munir bukan hanya mewakili Indonesia, tetapi juga mewakili harapan banyak negara berkembang terhadap keadilan. Dunia mulai mengenal Munir bukan sebagai aktivis lokal, tetapi sebagai pejuang global. Keberanian Munir bukan tanpa konsekuensi. Saat ia terus membongkar peran aparat dalam penculikan dan pembunuhan, tekanan terhadapnya meningkat. Ia mulai menyadari bahwa ancaman terhadap nyawanya bukan lagi teori. Pada satu malam, mobil pribadinya diterobos orang tak dikenal yang meninggalkan catatan ancaman. Di kesempatan lain, ia dibuntuti saat mengantar anaknya sekolah. Tapi Munir tak pernah mengeluh. Ia hanya berkata kepada istrinya, Suciwati, "Kalau aku mati, lanjutkan. Jangan berhenti." Di tengah tekanan yang kian tajam, Munir tetap menjadi seorang ayah yang hangat. Ia sering menggendong anaknya sepulang kerja, membaca buku dongeng sebelum tidur, dan membuat teh untuk istrinya. Kehidupan rumah tangga mereka sederhana, tapi dipenuhi dengan cinta dan kekuatan moral. Suciwati sering mengatakan bahwa Munir tidak pernah menyuruh mereka takut. Justru ia menanamkan keberanian dalam keluarga, bahwa kebenaran harus tetap diperjuangkan, meski sendirian sekalipun. "Kalau kita diam, mereka menang," ucap Munir suatu malam. Tahun 2004 menjadi tahun yang penuh harapan sekaligus ancaman bagi Munir. Ia mendapat beasiswa dari Utrecht University di Belanda untuk melanjutkan studi hukum HAM. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri bertemu banyak kolega dan aktivis, serta memberikan pelatihan pada generasi muda pegiat HAM. Kepergiannya ke Belanda bukan untuk menghindar, tapi memperkuat diri agar perjuangan bisa lebih tajam. Ia tahu, dari luar negeri pun, ia bisa mengangkat suara-suara korban ke forum internasional. Pada tanggal 6 September tahun 2004, Munir menaiki pesawat Garuda Indonesia G974 dari Jakarta menuju Amsterdam. Ia duduk di kelas bisnis, membawa semangat dan rencana besar. Tapi dunia kehilangan salah satu pejuang terbaiknya di ketinggian 35.000 kaki. Munir wafat secara misterius dalam penerbangan itu. Awalnya dikira serangan jantung, namun hasil otopsi di Belanda menunjukkan bahwa ia meninggal karena diracun arsenik dalam jumlah mematikan. Kematian itu bukan kecelakaan, itu pembunuhan yang direncanakan dengan cermat. Indonesia gempar, dunia marah. Kematian Munir menjadi simbol bagaimana nyawa bisa menjadi harga yang harus dibayar untuk membela kebenaran. Ribuan orang turun ke jalan, menyalakan lilin, membawa foto Munir, dan meneriakkan, "Usut tuntas pembunuhan Munir." Istrinya, Suciwati, segera bergerak menjadi garda terdepan untuk menuntut keadilan atas kematian suaminya. Ia tahu, membela Munir berarti melanjutkan apa yang telah dimulai, perjuangan panjang untuk hak asasi manusia di Indonesia.